Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Stefanus Farel Durantoro dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang terdapat dalam penilaian harian PJOK kali ini. Pertanyaannya adalah, penyalahgunaan nabza di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Nabza sudah menyerang berbagai kalangan. Para pengedar tidak pandang bulu kepada siapa mereka menjualnya. Nabza telah banyak memakan korban dan merusak generasi bangsa. Pemerintah berusaha sangat keras dalam memberantas hal tersebut. Pertanyaan yang pertama, mengapa peredaran nabza di Indonesia sangat sulit diberantas? Yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan yang terakhir adalah faktor apa sajakah yang menyebabkan nabza merajalela? Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa peredaran nabza di Indonesia sangat sulit diberantas? Karena jaringan peredaran nabza di Indonesia sudah cukup besar dan sangat luas. Banyak upaya yang terus dilakukan oleh jaringan peredaran nabza internasional dalam menyelundupkan nabza ke Indonesia. Karena Indonesia sendiri pun dianggap sebagai pasar terbaik peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut BNN menyebutkan sulitnya memberantas kejahatan transnasional tersebut disebabkan sebagian besar bandar di luar negeri tidak berhubungan langsung dengan kurir. Untuk pertanyaan kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi karena tidak meratanya dan kurang tegasnya pemerintah dalam mewujudkan program-program yang mendukung berbagai hal dalam penanganan ataupun pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di Indonesia ini. Untuk pertanyaan yang ketiga, faktor apa sajakah yang menyebabkan nabza merajalela? Sebelum beberapa faktor saya sebutkan yang dapat menyebabkan nabza merajalela, yaitu jika penggunaan atau penyalahgunaan nabza semakin banyak atau semakin bertambah dan terus bertambah. Maka dari itu, inilah beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, ada faktor individu, yaitu rasa keingintahuan setiap individu terhadap hal baru yang mungkin sering didengarnya melalui berita, tetapi dalam dirinya masih bertanya, apa itu sebenarnya hal yang sering ia dengar tersebut, atau juga individu tersebut hanya ingin mengikuti tren. Untuk yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi yang paling terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Biasanya penyebab yang ditimbulkan dalam lingkungan keluarga adalah hubungan kedua orang tua yang kurang baik, lalu komunikasi yang kurang bagus antara anak dan kedua orang tuanya. Kedua hal tersebut yang menyebabkan anak atau individu tersebut merasa tidak memiliki dan tidak ada yang peduli kepadanya. Jadinya, ia mulai mencoba hal yang seharusnya tidak ia lakukan agar dirinya merasa tenang dan ataupun bahagia. Dan faktor lingkungan terdekat kedua yaitu terdapat pada lingkungan sekolah ataupun pergaulan. Adanya ajakan dari teman dalam pergaulan tersebut yang memakai, dan biasanya banyak seseorang yang diajak tidak enak jika menolak, dan akhirnya terjerumus lebih dalam setelah mencobanya. Sedangkan penyebab penyalahgunaan narkoba di sekolah adalah seseorang yang dulunya saat di sekolah menjadi korban bullying dari teman-temannya. Akhirnya ia mencoba memakai obat-obatan tersebut untuk membuat dirinya menjadi lebih tenang. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.